Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sampai hari ini masih bisa dipertemukan oleh Allah, masih bisa melaksanakan ibadah sholat subuh. Barangkali yang lainnya juga sudah diawali dengan sholat tahajud, zikir, membaca Al-Quran, dilanjutkan sholat sunnah, dan sekarang sholat subuh sudah kita lakukan. Ini adalah nikmat Allah yang tidak semuanya bisa menerima dengan baik, bisa menggunakan waktu dengan baik. Padahal kita dalam hidup ini disadari maupun tidak disadari, lalai atau selalu ingat, membiarkan atau kita membiasakan bahwa apa yang telah kita jalani itu adalah sebuah bekas, sebuah amalan yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Apakah itu bekas maksiat, bekas kemudaratan, bekas yang senantiasa menistakan dan menodai dalam kehidupan kita, atau bekas yang kita laksanakan adalah bekas kemaslahatan, keberkahan, kemanfaatan yang akan bisa menjadi pundi-pundi yang senantiasa mengalir kelak ketika kita sudah tiada. Ini semua adalah merupakan langkah jejak hidup kita yang tidak bisa kita hindari lagi. Yang ada adalah bagaimana kita senantiasa introspeksi diri ke depan agar bekas yang kita tinggalkan dalam hidup ini nanti bisa menjadikan sebuah pundi-pundi amaliyah kita tatkala kita sudah meninggal dunia, sudah tidak ada dan tidak bisa lagi menambah kebaikan. Bekas ini yang akan senantiasa memberikan hantaran sebagai jariah yang kita terima setiap saat. Karena itulah kita perlu memahami kembali apa saja jejak yang bisa kita terima tatkala kita sudah tiada kelak. Kita harus ingat, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita sudah berbicara akhlak, tentu kita berbicara moralitas dalam tata kehidupan. Sebagai penyempurnaan langkah untuk menuju kebaikan ditingkatkan dengan nilai iman dan takwa. Di situ kita akan senantiasa setiap langkah kita mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang baik, amal soleh. Dengan demikian maka kita di dalam hidup ini jejak, kalau di dalam IT jejak digital, kalau di dalam kehidupan kita jejak catatan yang kita tinggalkan adalah amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang nantinya sebagai jariah setelah kita tiada. Ada banyak hal bagaimana kita agar mendapatkan pundi-pundi amal sebagai bekas tatkala kita sudah tiada. Akan saya sampaikan secara bertahap dan berjenjang supaya tidak terlalu panjang. Yang pertama, kita adalah menjadi orang yang soleh. Jadi perlu kita harus menjadi orang yang soleh. Kenapa kita
perlu menjadi orang yang soleh. Mari kita simak. Ada sebuah kisah. Ada seseorang ada seseorang yang merasa usia hidupnya terlewat begitu saja. Dia bisa mendapatkan sebuah penyesalan diri. Jadi dikatakan oleh Basr bin Al-Harith, aku pernah melewati seorang ahli ibadah di Basoro dan ia sedang menangis. Aku bertanya, apa yang menyebabkanmu menangis? Ia menjawab, aku menangis karena umur yang luput dariku dan atas hari yang telah berlalu. Ajalku ternyata semakin dekat, tetapi belum jelas juga amalku. Ini adalah contoh dalam kehidupan seseorang yang betapa hati-hatinya dalam memanfaatkan waktu. Contoh kehati-hatian orang yang menyesali langkah-langkah yang telah berlalu, yang tidak diimbangi dengan amal kebaikan. Lah, mari kita nak tarik hikmah, kita jadikan pelajaran. Pernahkah kita mengalami sebuah penyesalan? Kita seringkali terlena duduk-duduk tanpa ada zikir di hati. Pernahkah kita, aduh aku berapa lama ada di sini tadi ngobrol gak karuan, lesanku tanpa zikir. Lah, ini mari kita senantiasa menjaga hati kita. Kemudian juga, bukankah Rasulullah sudah bersabda bahwa mantola umuruhu wa hasuna amalhu. Yang paling baik adalah yang panjang umur dan baik pula amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Basr. Dengan demikian kita sekarang bisa menyadari bahwa perjalanan waktu membuat orang lalai. Tanpa terasa usia kita bertambah, jumlah hitungannya tinggi, kedekatan ajal sudah tiba. Tanpa ada yang mengingatkan, tentu kita akan semakin jauh dari nilai-nilai keimanan. Justru dengan kita sering mendengarkan kajian, itulah tanda bahwa diri kita itu memiliki nilai-nilai keimanan, dan semoga hidayah senantiasa Allah berikan kepada kita. Kemudian kenapa kita menjadi orang yang soleh? Mari kita simak di dalam firman Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 7 dan ayat 8. Alladzina yahmilunal arsha wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabil jahim, yang artinya malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Al-Mu'minun ayat 7 dan ayat 8-nya, Rabbana wa adkhilhum jannati adnillati wa attahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka. Semua sesungguhnya Engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikian pula kalau kita menjadi orang yang soleh, sesama orang yang soleh saling mendoakan.
Mari kita lihat tatkala kita sholat pada tasyahud, kita membaca Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam untuk kami dan juga untuk hamba Allah yang soleh. Disebutkan pula kelanjutan dari hadis itu. Fa innakum idza qultumuha asobat kulla abdillah sholih fis samai wal ard. Jika kalian mengucapkan seperti itu, maka doa tadi akan tertuju pada setiap hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hujah yang menurut Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quranul Karim sebagai hujah bahwa sesama orang muslim senantiasa saling mendoakan. Inilah dalilnya bahwa kita perlunya menjadi orang yang soleh agar kita mendapatkan dari doa itu. Kemudian kita ingin melihat secara langsung orang soleh itu yang bagaimana. Orang soleh itu bukan orang yang selalu berzikir, yang selalu bersujud, tok zikir, tok tidak. Orang soleh itu orang yang senantiasa juga melaksanakan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dia berpikir tentang kehidupan dunia, berpikir juga tentang kehidupan akhirat. Bagaimana dirinya bisa bermanfaat untuk insan sekitarnya dan yang lainnya, juga keselamatan dia dunia dan akhirat. Otomatis demikian orang soleh itu bukan orang yang hanya berzikir toh, orang yang bersujud toh, tetapi melaksanakan kehidupan sebagai manusia yang telah dicontohkan oleh Rasulullah menjalani kehidupan dunia untuk bekal akhirat. Dia tidak menyakiti orang. Dia memperhatikan keluarganya. Dia tidak keras terhadap istri dan anak-anaknya. Dia membimbing keluarganya. Dia bersifat santun kepada sesamanya. Dia senantiasa menjaga lesannya. Dia setiap berbaik tidak pernah menunda-nunda dan menyakiti orang. Dia senantiasa menjaga akhlaknya. Otomatis dalam beribadah senantiasa dia laksanakan. Dan rajin bekerja. Ini gambaran orang soleh. Semoga kita tergolong di dalamnya dan kita sesama orang-orang soleh saling mendoakan. Semoga setiap insan yang berdoa, termasuk doa itu untuk kita juga. Demikian yang bisa kita sampaikan. Aku qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.